Shalom, selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita akan masuk dalam ibadah kategorikal ministry. Kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa Allah yang kuasa, yang menaungi kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Biar kami boleh menaikkan syukur kami melalui pujian dan firman-Mu boleh menguatkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Malam hari ini saya mengajak saudara-saudari yang ada di rumah, kita mau bersama-sama menaikkan pujian. Sebab kami percaya Tuhan setia bagi hidup kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Mari sekali lagi katakan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, yes. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama dengan iman katakan. Aku percaya
sebab Tuhan yang kuasa, Kau Tuhan yang besar. Haleluya. Oh, mari sama-sama dengan saudara yang di rumah, mari katakan dengan iman. Aku percaya, amen, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, kami puji. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bertemu. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh bersyukur buat kesempatan yang indah di mana kami boleh bertemu, dan sebentar kami mau berbagi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami untuk selalu diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh bersyukur buat segala kebaikan dan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkannya, dan kami serahkan sepenuhnya pemberitaan ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Kita boleh bertemu oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Kita hari ini boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana ketika kita berbicara damai sejahtera saat ini adalah satu kata yang tidak mungkin bagi kita dalam pemikiran kita sejenak. Kenapa? Karena situasi saat ini kalau kita lihat bahwa ada perang antara Rusia dengan Ukraina. Satu kenyataan di mana perang sudah ada di dekat kita, di mana kita bisa melihat setiap detik, bahkan setiap menit kita bisa lihat berita-berita online yang selalu bermunculan. Ketika kita berbicara tentang perang yang ada di Eropa Timur, maka kita pun akan berpikir bahwa damai itu tidak ada di sana. Selain perang memunculkan di dunia bagian yang lain, imbasnya di dalam negara kita, di mana kelangkaan minyak goreng, kalau minggu kemarin kita kelangkaan kedelai, semuanya membuat kita menjadi gelisah, membuat kita berpikir ulang karena situasi kondisi yang tidak menentu. Hanya gara-gara minyak goreng, gara-gara kedelai, kita bisa membuat kehilangan damai sejahtera. Ini adalah satu kehidupan yang nyata yang kita hadapi ketika kita mendengar kata damai sejahtera. Namun kenyataannya di depan kita ada perang, ada kelangkaan minyak goreng, atau juga kita bisa melihat adanya kelangkaan kacang kedelai. Lalu belum lagi masalah COVID yang belum selesai, adanya Omikron yang ada membuat beberapa gereja tidak berani beribadah. Lalu beberapa orang yang kena Omikron, ada yang cepat sembuh, ada yang lama, itu tergantung orangnya. Dan kita bisa melihat satu kenyataan. Di satu sisi kita mengharapkan adanya damai sejahtera, di dalam kenyataan yang ada di depan kita, di dalam segala lini kehidupan, begitu banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, di mana ada hal yang menarik yang perlu kita renungkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27 dikatakan demikian. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di sini kita melihat satu nasihat dari Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus memberikan satu pesan kepada murid-muridnya. Sebelum dia mau berpisah, dia sudah memberikan pesan, satu janji penghibur
yang akan datang dan penghibur akan datang, tugasnya seperti apa, itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Nah, di sini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil Yohanes, bahwa Tuhan Yesus meninggalkan damai sejahtera. Kita sebagai murid-murid Tuhan memperoleh jaminan atau warisan dari Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan diberikan oleh Tuhan damai sejahtera di dalam hidup kita. Memang kita tahu pada saat Tuhan Yesus memberikan janji ini, murid-murid Tuhan belum mengalami kegoncangan iman. Namun warisan itu sudah disampaikan terlebih dahulu oleh Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa ketika nanti waktunya Yesus ditangkap, murid-murid Tuhan mengalami kegoncangan iman yang luar biasa. Nah, di sini kita mau melihat secara umum arti damai sejahtera adalah suatu keadaan atau suasana yang aman, tidak ada perang, tidak ada konflik, tidak ada pertengkaran, tidak ada bencana, tidak ada masalah, baik itu masalah kecil maupun besar, semuanya clear. Itulah damai sejahtera yang selalu diidam-idamkan oleh semua orang. Pandangan orang umum maupun anak-anak Tuhan menginginkan keadaan seperti ini. Dan damai sejahtera irine yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita itu damai sejahtera yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Itulah hebatnya damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat bahwa orang secara umum berpikir bahwa sumber damai sejahtera itu sumbernya dari uang, kekayaan, hasil yang dimiliki. Dan kita lihat orang-orang yang kaya, kalau kita lihat di YouTube, begitu banyak sekali uang-uangnya dibagi-bagikan. Namun kalau kita lihat beberapa dari mereka ada yang ditangkap karena melakukan bisnis yang ilegal katanya. Nah, di sini kita mau belajar. Di sini damai sejahtera bukan terletak pada uang, bukan pada harta, atau pada kekayaan, atau mobil yang mewah, rumah yang besar. Tetapi kita mau belajar bahwa damai sejahtera itu bukan sesuatu yang nampak dari mata kita, bukan sesuatu yang kelihatan. Namun damai sejahtera itu yang muncul, yang mengalir di dalam hati kita. Itulah damai sejahtera yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat hal seperti ini, maka kalau kita lihat bahwa pandangan orang-orang secara umum bahwa semua yang ada di dunia ini, yang kita lihat mobil yang mewah, rumah yang besar, berarti itu adalah semu, tidak kekal. Dan kita bisa merasakan damai sejahtera secara umum ketika kita punya uang. Misalnya kita punya uang 1 juta, kita lagi jalan, kita merasa senang karena kita punya uang. Nanti setelah pulang uangnya kita habis, kita mulai gelisah. Kadang-kadang kalau kita punya uang di tabungan merasa aman-aman saja. Tetapi ketika uangnya di tabungan kita sudah habis dan besok kita harus membayar cicilan, entah cicilan itu mobil, cicilan itu motor, entah itu cicilan rumah. Ketika sudah tidak ada, bagaimana? Pasti kita akan mengalami kegelisahan. Kegelisahan yang tidak pernah tenang. Meskipun kita sudah berdoa, kita sudah yakin. Tapi kenyataannya selama uang itu belum ada di tangan kita, kita sudah mulai gelisah. Dan itu kenyataan dalam hidup kita. Nah, di sini kita mau belajar bahwa hal-hal yang nyata itu yang seringkali kita perhatikan. Apakah uangnya kita masih ada, atau harta kita masih ada, atau tahta kita masih ada di dalam hati kita, maka itu mempengaruhi sikap dan perilaku dalam hidup kita. Sehingga kalau kita perhatikan di sini, keadaan apa yang tak terkendalikan di dalam hidup kita, apa yang telah mencuri damai sejahtera di dalam hidup kita belakangan ini. Dan ini yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Karena kita melihat di sini bahwa kegelisahan yang ada, itulah yang menyebabkan kita ini menjadi orang-orang yang mengalami hal tak terkendali di dalam hidup kita atau di dalam rumah kita. Karena kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang
Pertama, dikatakan janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang mencuri damai sejahtera kita, yang mengganggu keadaan yang ada di sekitar kita adalah kegelisahan hati kita. Hati kita adalah yang menentukan. Ketika hati kita itu tidak tenang, maka kita sudah melihat bahwa sungguh kegelisahan itu mempengaruhi segala aspek hidup kita. Sehingga tingkah laku kita, perbuatan kita, perkataan kita pun menjadi tidak tenang. Dan itu satu kenyataan yang perlu kita alami, yang sering kita alami dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar bahwa ketika kita ini sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh percaya di dalam setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kalau kita di sini melihat apa yang menjadi kendala di dalam hidup kita, suasana yang tidak tenang, maka kita mau belajar di dalam hidup kita. Pada prinsipnya kita membutuhkan damai sejahtera dalam hidup kita, karena damai sejahtera inilah yang ingin menenangkan hati kita. Dan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, di mana kita mau memperoleh damai sejahtera itu, kita mau belajar di mana kita bisa melihat pesannya Tuhan Yesus di dalam ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku. Jadi kita diajar untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang kita mau belajar. Benar nggak kita ini percaya kepada Tuhan? Benar nggak kita ini mengasihi Tuhan ketika damai sejahtera kita hilang atau telah dicuri oleh kegelisahan hati kita? Pasti kita tidak akan tenang. Pasti kepercayaan kita itu tidak 100% lagi, hanya di mulut kita percaya, namun di hati kita sudah gelisah. Bagaimana ini? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya perbuat? Itu adalah kata-kata yang muncul di dalam hati kita. Kegelisahan yang meluap-meluap inilah yang membuat kita ketakutan. Dan kalau kita lihat di sini, kegelisahan itu memang terbukti kalau kita ini merasa sendirian. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18 dikatakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Kita merasa kegelisahan itu ketika kita merasa kita sendiri, tidak ada teman. Kita juga merasa ketakutan di sini. Nah, di sini kita mau belajar bahwa prinsipnya kita ini ingin damai di dalam hidup kita. Di mana damai sejahtera memiliki dua jenis, yang sumbernya dari Allah atau dari dunia. Yang dari dunia sudah saya katakan tadi, orang memiliki uang, orang memiliki harta, memiliki mobil, bisa menyenangkan hatinya. Namun ketika mereka kehilangan semuanya, maka mereka juga akan hilang sukacitanya. Atau kita menonton, mencari sukacita, mencari hiburan melalui televisi, hiburan misalnya sesuatu yang lucu, humor. Namun itu juga sementara, tidak bisa memuaskan sampai hati kita. Namun kalau kita lihat damai sejahtera yang sejati dari Allah adalah damai sejahtera itu yang diberikan oleh Allah sendiri, adalah damai sejahtera yang sejati, yang tidak dapat dibeli, yang tidak dapat diukur dengan uang ataupun harta apapun. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber damai sejahtera. Yesus adalah sumber damai sejahtera yang luar biasa, yang tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh menerima secara melimpah damai sejahtera itu. Namun kenyataannya menjadi pertanyaan muncul, mengapa banyak orang yang menolak Yesus? Seringkali kita melihat hal demikian. Banyak orang yang tidak mau mengasihi Tuhan, banyak orang yang tidak mau menuruti perintah-perintah Tuhan, banyak orang yang tidak mau melakukan perintah Tuhan, sehingga mereka tidak mau melakukan dengan sungguh-sungguh. Bahwa setiap orang yang mengasihi Tuhan adalah menuruti firman Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu berarti sama dengan mengasihi Bapa. Bapa di surga
Allah sebagai Allah sumber damai itulah yang kita kasihi. Namun kita bisa melihat bahwa semuanya sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa damai sejahtera itu diberikan, damai sejahtera itu ditinggalkan di dalam kehidupan kita. Karena itu janganlah kita gelisah dan janganlah kita gentar. Kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang memiliki sukacita ketika kita memperoleh damai sejahtera. Damai sejahtera pasti berkaitan dengan sukacita yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kenapa orang tadi banyak yang menolak? Kenapa banyak orang yang tidak mau percaya? Karena mereka tidak mau mengasihi Yesus, mereka tidak mau menuruti perintah-perintah Tuhan. Sedangkan Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera yang ditinggalkan untuk kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Lalu kalau kita melihat di dalam kehidupan kita, kita melihat bahwa Yesus juga terkadang memakai setiap permasalahan untuk membuat kita ini bertumbuh secara rohani. Tuhan mengizinkan setiap hidup kita, di dalam kehidupan kita, untuk menikmati berkat Tuhan. Namun berkat Tuhan yang melimpah itu tidak langsung datang dalam hidup kita. Terkadang ada proses yang Tuhan izinkan. Lalu kita melihat Allah menggunakan setiap masalah untuk mendekatkan diri kita di dalam hidup kita, supaya kita ini mengalami pertumbuhan dewasa. Dan apa yang menyebabkan kita ini bisa melihat bahwa Tuhan menggunakan masalah di dalam kehidupan kita, yaitu tadi yang saya katakan, kegelisahan di dalam kehidupan kita. Baik kita yang anak-anak mengalami kegelisahan ketika kita ditinggal orang tua kita. Kita yang sudah dewasa, kita yang sudah muda yang memiliki pendidikan atau pekerjaan juga mengalami kegelisahan ketika persaingan semakin ketat. Pekerjaan kita, peluang kita semakin kecil, orang-orang pandai semakin banyak, itu juga ada di depan kita. Persaingan di dalam dunia pekerjaan juga ada, dan masa depan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Ini juga menjadi masalah yang kita hadapi. Lalu kita juga melihat bagi kita orang tua, kita juga merasa mengalami kegelisahan akan kesehatan kita. Kita merasa gelisah akan hidup kita, takut ditinggal sendiri sama anak-anak kita. Jadi kalau kita perhatikan, masalah yang kita hadapi setiap pribadi itu berbeda-beda. Namun di dalam permasalahan itu kita mau melihat, justru Allah memakai masalah ini, menggunakan masalah ini untuk mendekatkan kita, supaya kita mau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Masih banyak kegelisahan yang dihadapi setiap orang, baik anak-anak sampai orang tua, semuanya mengalami kegelisahan itu biasanya didasarkan pada kesadaran kita yang terbatas. Kalau kita sudah punya utang, maka pemikiran kita hanya terbatas kepada utang itu. Kita nggak bisa mikir yang keluar melampaui utang kita itu, sehingga kita menjadi pribadi yang terikat, terbatas diri, dan seolah-olah kita merasa tidak tahu apa yang terjadi di depan masa depan kita, dan itu yang sering kita hadapi. Namun kalau kita lihat ketika Allah menggunakan masalah itu, ternyata tujuannya adalah Tuhan ingin mendekatkan kita supaya kita ini dekat dengan Tuhan. Maka kalau kita memperhatikan di sini, kalau kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita, karena aku pergi ke Bapakku, sebab Bapakku lebih besar daripada aku. Seharusnya kita boleh bersyukur ketika kita melihat janji Tuhan bahwa Tuhan itu akan datang kembali, dan Tuhan membawa Bapaknya yang lebih besar itu. Jadi Tuhan ingin menunjukkan kepada kita satu sukacita yang lebih besar yang akan diberikan dalam hidup kita ketika kita mengalami kegelisahan dan kegentaran hati di dalam hidup kita.
Karena itu kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita itu kadang-kadang ingin membuat kita ini tidak taat lagi kepada perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau kita lihat di sini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita ketika kita mengalami kegelisahan yang luar biasa, kita mau tetap percaya kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh percaya, jangan gelisah, jangan gentar hati kita, tetapi kita mau percaya kepada Allah, kita mau percaya kepada Yesus Kristus sebagai jaminan sumber damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Kita melihat dampak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dampak dari hidup memiliki damai, di mana damai sejahtera yang Tuhan berikan adalah damai yang mengalir di dalam hati kita. Adanya suasana tenang, penguasaan diri yang baik ketika ada masalah, Tuhan memberikan damai itu ada dampaknya. Kita menjadi pribadi yang mampu menghadapi situasi dengan baik, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada. Jadi kegelisahan-kegelisahan itu bisa teratasi. Kita tidak lagi terpengaruh oleh kegelisahan kita karena damai sejahtera yang sudah mengalir di dalam hidup kita. Dampaknya damai sejahtera ada dalam hidup kita, maka kita menjadi pribadi yang tidak terpengaruh oleh kondisi di sekitar kita. Dan damai yang Tuhan berikan itu damai yang kekal, damai yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu dari pekerjaan Roh Kudus yang diberikan dalam hidup kita. Damai sejahtera. Kalaupun kita diizinkan mengalami masalah, situasi yang tidak baik, hati kita tetap dipenuhi oleh damai sejahtera. Ada kemampuan kita mengatasi damai sejahtera. Ada kemampuan di dalam hidup kita bisa melewati semua cobaan. Ketika Tuhan Yesus tertidur di perahu, kita ingat ketika gelombang tinggi datang, mereka berteriak. Lalu mereka berseru, "Guru, kami binasa." Ketika Tuhan Yesus datang, menghentikan, mereka menjadi teduh. Di sini kita bisa melihat bahwa ketika Yesus itu tinggal dalam hidup kita, seharusnya kita ini bisa memperoleh damai sejahtera yang luar biasa. Tidak seperti murid-murid yang ada Yesus namun dia melihat masalahnya yang lebih besar. Jadi dampak yang Tuhan berikan adalah damai yang dipenuhi dalam hati kita itu penuh sejahtera. Damai yang sumbernya dari Allah sendiri. Ketika kita menjalin hubungan dengan Tuhan dekat, hubungan yang karib dengan Tuhan, maka di situ kita bisa melihat dampaknya itu nyata dalam hidup kita. Dari ketaatan kita melakukan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh melakukan dengan kesungguhan kita, kerelaan hati kita melakukan firman Tuhan. Di situ adalah ketaatan kita melakukan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan percayalah, maka kita mau melakukan dengan sungguh-sungguh, kita sungguh-sungguh percaya. Nah, di sini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan di dalam Perjanjian Lama, di dalam Yesaya pasal yang ke-48 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteraku akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah-limpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi apa yang kita lakukan dengan ketaatan kita dengan sungguh-sungguh, maka kita bisa melihat bahwa damai sejahtera Tuhan itu akan mengalir dalam hidup kita. Digambarkan damai sejahtera mengalir seperti sungai, dan kita memperoleh kebahagiaan yang terus-menerus berlimpah-limpah, dan digambarkan itu seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Ketika kita berdiri di pantai, kita lihat gelombang itu tidak pernah berhenti. Baik kecil maupun besar, dia tidak pernah tenang, selalu bergelombang, selalu berjalan. Dan seperti itulah damainya Tuhan dalam hidup kita selalu datang, tidak pernah berhenti. Betapa luar biasanya, betapa hebatnya yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Di sini kita bisa bersyukur
Dengan cara inilah Tuhan melimpahkan damai sejahtera di dalam hidup kita. Dengan cara inilah Tuhan menunjukkan damai sejahteranya yang tidak pernah berhenti itu di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dunia yang saat ini kita hadapi, banyaknya masalah, tantangan hidup, kita tidak perlu khawatir. Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera inilah yang mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa mau datang kepada Tuhan. Ajaran Tuhan Yesus, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku. Kita diajar untuk datang kepada Yesus. Kita yang mengalami kelemahan, kita yang mengalami berbagai macam persoalan, kita diundang oleh Yesus untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan mau mengajarkan kepada kita, karena Tuhan juga mau memberikan damai sejahtera di dalam hidup kita. Di dalam dunia yang seolah-olah sudah tidak ada damai, Tuhan Yesus memberikan damai dalam hidup kita. Kita yang saat ini mulai ragu, gelisah yang mulai muncul, kita mau kembali datang kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan supaya kita mau menerima damai itu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjalankan perintah-perintah Tuhan di dalam hidup kita? Sudahkah kita mau membangun hubungan baik kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah membaca firman Tuhan di dalam hidup kita? Karena itu kita mau melihat di dalam diri kita. Saat-saat kita mengalami kegelisahan, berarti kita sudah menjauhkan diri dari Tuhan. Saat-saat kita mengalami tekanan, jiwa kita mulai memberontak, berteriak, apa dikatakan pemazmur, hai jiwaku tenanglah. Kita mau belajar bahwa ketika kita melaksanakan perintah-perintah Tuhan, disitulah kita akan menerima damai sejahtera. Jelas yang disampaikan oleh Tuhan, percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa. Satu ajakan di mana kita tidak perlu lagi memiliki keraguan-raguan ketika kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Allah yang merupakan sumber damai sejahtera di dalam hidup kita, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, tidak tergoncangkan di dalam hidup kita. Apapun masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita saat-saat ini, janganlah kita meninggalkan perintah Tuhan. Janganlah kita berubah setia kepada Tuhan karena ada masalah. Justru karena itu kita diajarkan untuk senantiasa lebih setia lagi kepada Tuhan, lebih taat lagi kepada Tuhan, lebih cinta lagi kepada Tuhan. Mencintai Taurat Tuhan, kita memperoleh hidup. Mencintai firman Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan di jalan kebenaran, supaya kita tidak tersesat, supaya kita tidak jatuh, supaya kita tidak meninggalkan jalan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Melalui kita melaksanakan perintah Tuhan, maka kita akan memperoleh kebahagiaan. Meskipun saat ini dunia yang tidak menguntungkan, namun Allah sanggup memberikan kebahagiaan dalam hidup kita. Kita boleh belajar dari satu kebenaran firman Tuhan pada hari ini, di mana damai sejahtera boleh menjadikan satu kekuatan bagi kita untuk melayani Tuhan. Kekuatan bagi kita untuk semakin percaya, kekuatan bagi kita semakin hari kita ini memiliki dampak yang luar biasa. Menjadi anak-anak Tuhan memiliki damai sejahtera yang terpancar dalam kehidupan kita. Kita menjadi pribadi yang bisa membagikan sukacita kita. Kita bisa menunjukkan kebahagiaan kita. Meskipun kita sama-sama menghadapi tantangan yang ada di dalam dunia ini, kita tidak menjadi lesu lelah, namun kita memperoleh kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera yang Tuhan berikan. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita semuanya memiliki damai sejahtera yang diwariskan oleh Tuhan Yesus di dalam hidup kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau melaksanakan perintah Tuhan dalam hidup kita. Janganlah perintah Tuhan itu kita laksanakan kalau kita mengalami sesuatu yang tidak baik, tetapi kita melaksanakan perintah Tuhan, baik tidak baik, selalu melakukan firman Tuhan, menjalankan perintah Tuhan, dan itu menjadi satu ketetapan dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami boleh bersyukur buat damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan firman Tuhan. Di saat kami mengalami kegelisahan, di saat kami mengalami kegetaran hati, kami diingatkan oleh firman Tuhan pada hari ini untuk kami memiliki damai sejahtera di dalam hidup kami. Damai sejahtera yang mengatasi setiap kegelisahan kami, yang mengatasi setiap kegentaran hati kami. Kami percaya bahwa Tuhan selalu memberkati kami, Tuhan selalu memberikan kekuatan bagi kami untuk melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Jadikan kami menjadi pribadi yang selalu percaya kepada Engkau, percaya kepada Allah sumber damai sejahtera itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaannya, jadikan semuanya berhasil. Tuhan memberkati setiap mereka yang saat ini mengalami kelemahan. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Bapak kami